Balik lagi di channel Vincent Raditya. Kali ini gue mau test ride motor nih, Honda CB150R yang terbaru tahun 2021. Ini yang K15P. Untuk video first impressionnya kalian bisa tonton di video gue sebelumnya. Sekarang kita mau test ride tipis-tipis aja. By the way, yang gue tes ini yang tipe SE atau Special Edition. Kita TD dulu, tes duduk. Wah, ini sih nyaman sih, nggak bohong gue. Gue baru tes duduk aja udah nyaman banget nih. Special thanks buat Bro Dims karena gue boleh meminjam motor Honda CB150R K15P. Impresi pertama gue menggunakan motor ini atau mengendarai motor ini, bantingannya enak. Untuk shock depannya teman-teman, dia sudah menggunakan model SFFBP atau Separated Function Fork Big Piston, sehingga bantingan untuk di suspensi depannya itu nyaman banget. Parah sih nyamannya. Untuk bantingan belakangnya bisa dibilang medium teman-teman. Tidak stiff, tapi tidak soft juga. Tapi lebih keras dibandingkan dengan CB150R yang generasi kedua. Buset dah. Untuk torsinya, sepertinya ini ada perubahan di settingan ECU teman-teman, sehingga ini lebih ke arah-arah overstroke menurut gua. Walaupun kalau dari basis engine, ini harusnya near square teman-teman. Tapi entah kenapa gue merasanya kayaknya tarikan bawahnya lebih badak nih, lebih nonjok, lebih galak untuk tarikan bawahnya. Tapi entah nih untuk tarikan atas nih, karena gue belum dapat spot-spot yang bisa buat narik jauh nih, atau narik agak-agak lumayan. aduh arogan. Udah motor pinjaman arogan lagi. Bisa dibilang ada perubahan di settingan ECU atau di settingan mapping. Untuk tarikan dia lebih enak di RPM bawah atau RPM low ke mid, begitu mid ke high biasa aja. Kilometernya ini baru 1880. Oke, mumpung lagi lampu merah, dari tadi yang gue rasain sih bantingan depannya nyaman karena ini shock depannya kan sudah pakai SFFBP. Tapi untuk bantingan shock belakangnya dia sedikit lebih keras dibandingkan dengan CB150R yang generasi kedua. Lalu untuk vibrasi engine di RPM 6000 7000 tuh masih enak. Begitu RPM 8000 ke atas mulai berasa ke stang teman-teman. Mungkin karena ini plastik ya. Iya, ini bahannya plastik teman-teman. Oh, satu lagi minus yang gue berasakan, rantainya masih berisik. Ternyata AHM tidak mengganti atau tidak menyeting ulang bahwa rantainya dari generasi CB150R yang pertama atau generasi CB Old sampai ini sudah generasi keempat, rantainya tidak dibener-benerin juga, masih berisik. Prinsipnya AHM kali ya, if it don't broke, don't fix it. Kalau masih berfungsi ya ngapain diganti, kan cuman berisik doang. Ya betul, tarikan tengah ke atasnya biasa aja, cenderung hilang. Few moments later. Oke teman-teman, udah beres isi bensin, gue isi bensinnya di Shell. Impresi dulu ya, tadi kan agak terburu-buru nih gue nih, sorry. Jadi gue dengan tinggi 174 cm, kaki gue bisa menapak sempurna baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Lalu untuk riding posisinya bisa dibilang seperti ini. Dia tidak bungkuk, maaf, gue bilang ini tegak loh. Lebih tegak dibandingkan dengan CB150R yang generasi pertama ataupun generasi kedua. Kalau generasi ketiga kan dia memang agak lebih tinggi. Tapi menurut gua ini lebih tinggi lagi dibandingkan dengan generasi ketiga. Riding posisinya bisa dibilang cukup nyaman teman-teman. Untuk stangnya sebenarnya ini nggak bisa dibilang stang fatbar banget sih. Bahkan bukan stang fatbar loh. Ini cuman lebih tinggi aja. Nggak ada fatbar ya. Cuman lebih tinggi aja dibandingkan dengan CB150R yang generasi ketiga. Ini lebih tinggi lagi. Nggak ada pegel-pegelnya nih gue bawa di motor mah. Nyaman aja. Asli gue jadi kangen bawa kopling. Beli apa ya CB ya? Apakah Cibi akan comeback ke gue? Ini mau ngetes filtering, tapi temen-temenan ini Depok nggak ada macet-macetnya ya. Apa karena lagi PPKM ya? Biasanya tuh ada macet di sini. Nah kalau lagi lopeng atau lagi lowong begini, gue mau tes filtering gimana? Ya kalau ini mah namanya bukan filtering. Ini lagi macet, namanya merayap. Kita coba aja ya. Ya. Untuk filtering, walaupun tadi nggak bisa dibilang filtering ya,
untuk filtering masih bisa dibilang enak. Nah, ini jalannya lagi agak bumpy teman-teman. Yang gue rasakan adalah bantingan shock depannya memang enak, seperti yang gue bilang sebelumnya. Untuk shock belakangnya sedikit stiff dibandingkan dengan CB150R generasi kedua ataupun yang generasi ketiga. Tapi tidak sampai yang mumbul-mumbul atau mantul-mantul. Tidak sampai mengocok perut. Mungkin ini trik dari AHM untuk shocknya di setting sedikit lebih keras, karena kalau buat boncengan dia kan pasti akan lebih meredam teman-teman, atau lebih ngayun atau lebih main shocknya, sehingga nggak sampai ambles atau tidak sampai mengocok perut kalau lagi boncengan. Tapi yang jelas nggak ada ABS ya. Kalau ABS itu cuma ada di CBR, di CB nggak ada ABS. Kalau CB dikasih ABS juga, CBR nggak laku ntar. Push, kena lubang sedikit tapi masih enak, mantap mantap. Di jalanan kayak begini aja nggak berasa teman-teman untuk shock depannya. Kalau belakang berasa sedikit, sedikit banget rasanya. Nah, ini ada lubang nih, lubang lagi. Nggak, berasa sih, berasa teman-teman ya, karena kan lubangnya cukup gede. Tapi tidak sampai mengocok perut sih, kayak enak aja gitu. Aduh, nikmat nikmat nikmat. Lampu saya kemana, Pak? Kita bedah nih dari mulai prosnya ataupun dan konsnya. Prosnya, pertama, riding position enak. Gue tidak merasakan pegel sama sekali, walaupun cuman baru riding sementara. Walaupun cuman riding sebentar, gue tidak merasakan pegel karena memang postur tubuh gue jadi tegak dan tidak bungkuk begini tapi tegak. Kedua, upside down depan atau SFFBP-nya itu sangat-sangat bekerja dengan baik. Nice choice buat AHM karena dia memasang shock depan upside down menganut sistem SFFBP yang pertama di kelas 150cc naked bike. Pros yang ketiga, motor ini sangat enak untuk torsinya. Dari RPM low ke mid itu enak banget, tapi sayang sekali karena mungkin mappingnya digeser ke RPM bawah, sehingga di RPM tengah ke atasnya bisa dibilang agak kosong ya. Nggak sampai yang kosong banget ngempos segala tenaga sih, nggak, tapi agak kosong aja. Pros yang keempat, shock belakangnya dibikin medium. Ini sangat baik menurut gua, karena kalau kita lagi riding sendiri dia nggak sampai mumbul-mumbul atau mantul-mantul. Namun begitu dipakai boncengan dia lebih nyaman, walaupun memang sedikit lebih keras dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kekurangan yang pertama adalah rantainya berisik. Itu sudah pasti ya, kalau motor Honda. Nggak tahu kenapa tuh rantainya berisik. Mungkin pemikiran Honda adalah ya kalau nggak rusak ngapain diganti, ngapain dibenerin. Yang kedua, tidak adanya kickstarter. Jadi buat teman-teman yang kurang bisa merawat kendaraan motor, ini akan sedikit menyulitkan ketika motor teman-teman akinya mogok. Agak-agak aneh sih kenapa motor naked bike nggak dikasih kickstarter. Tapi entahlah, hanya AHM yang tahu jawaban pastinya. Minus yang ketiga adalah getarannya berasa ketika di RPM atas. Getarannya itu dari sini teman-teman, karena bandu stangnya atau jalur stangnya dia masih menggunakan bahan plastik, bukan bahan besi atau aluminium. Jadi getarannya itu cukup berasa di tangan. Tapi kalau lagi jalan pelan kayak gini ya nggak berasa, cuman lagi di RPM tinggi aja. Kesimpulan dari gua adalah jika teman-teman pengen punya motor 150cc naked bike yang torsi bawahnya cukup enak, dipakai boncengan enak, riding posisinya nyaman, teman-teman bisa mempertimbangkan motor ini, Honda CB150R K15P 2021. Tapi jika teman-teman senang main top speed, menurut saya motor ini tidak bisa jadi rekomendasi buat teman-teman. Jadi semuanya kembali ke kebutuhan teman-teman. Oke? Ya, sudah saatnya harus berpisah dengan motor ini. Walaupun cuma sebentar, tapi cukup membuat gue rindu akan torsinya 150cc naked bike dari Honda. Oke teman-teman, itu aja video review kali ini. Review singkat Honda CB150R K15P tahun 2021. Once again, gue ingin mengucapkan terima kasih buat Bro Dimsi Dims karena gue boleh meminjam motornya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Vincent Raditya pamit undur diri. Bye-bye.